Shalom, perkenalkan nama saya Yola Samuel, saya mahasiswa Politeknik Negeri Manado, kelas 2 MP2. Saat ini pertama-tama saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Lidje Lumatau selaku dosen mata kuliah Pendidikan Agama Kristen. Saat ini saya akan memberikan renungan mengenai keadaan yang akhir-akhir ini terjadi di dunia, bahkan di negara kita. Sebelum membacakan firman Tuhan yang akan menjadi dasar atau penguat, mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk kuasa Tuhan yang masih kami rasakan hingga saat ini Tuhan. Perkenan Tuhan boleh menyertai kami hingga saat ini. Engkau memberikan kesempatan bagi kami untuk mau membaca dan mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Untuk itu, dengan kerendahan hati kami mengundang Roh Kudus-Mu masuk di dalam hati dan pikiran kami. Nyatakanlah apa yang ingin Tuhan sampaikan lewat firman-Mu ini Tuhan. Dan berkatilah hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan ini, agar setiap apapun yang hamba perkatakan ini menurut kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Ya, firman Tuhan kita di saat ini dari kitab Mazmur pasal 107 ayat 19 sampai ayatnya yang ke-20 yang berbunyi, maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan diselamatkannya mereka dari kecemasan mereka. Disampaikannya firman-Nya dan disembuhkannya mereka. Diluputkannya mereka dari liang kubur. Demikian firman Tuhan. Teman-temanku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, seperti yang kita ketahui bersama bahwa belakangan ini dunia kita digemparkan dengan wabah virus corona atau COVID-19 yang membuat semua umat manusia di muka bumi ini semakin hari semakin cemas. Tentu saja karena setiap harinya korban atau penderitanya hari kian hari semakin bertambah. Ya, teman-temanku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saking cemasnya, saking takutnya kita, bahkan sampai ada yang di antara kita sering bertanya-tanya, di manakah Tuhan? Ada juga yang sering bilang bahwa apakah ini hukuman dari Tuhan? Ya, dalam keadaan ketakutan seperti ini, hal itu wajar muncul dalam benak dan pikiran kita. Namun, perlu kita ketahui semua bahwa ini adalah bukan kelalaian dari Tuhan, melainkan ini keniscayaan yang mungkin terjadi saja yang mungkin bahkan bisa terjadi di dunia yang fana ini. Nah, teman-teman, virus corona ini membuat kita tidak dapat keluar rumah atau melakukan aktivitas-aktivitas di luar rumah. Bahkan untuk membeli makanan, membeli keperluan memasak pun hampir tidak bisa kita lakukan. Ini membuat kita semakin lemah. Perlu teman-teman ketahui bahwa ini membuktikan bahwa kita ini adalah manusia lemah. Kita ini adalah manusia yang membutuhkan pertolongan Tuhan. Ya, dalam kitab ini mau mengajarkan kepada kita bahwa kita bukan ilmuwan yang bisa mendapatkan vaksin atau mendapatkan obat untuk kesembuhan penyakit ini. Namun kita punya Tuhan. Karena di sini firman bilang, maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka dan diselamatkannya. Firman ini mau bilang kepada kita bahwa ketika kita dalam situasi seperti ini, ketika kita dalam kesesatan seperti ini, kita sebagai orang percaya, mari kita mendekatkan diri kepada Tuhan, kita berseru kepada Tuhan, meminta pertolongan kepada Tuhan. Karena di dalam Alkitab kita sendiri menyatakan bahwa doa orang percaya itu besar kuasanya. Nah, teman-teman yang dikasihi Tuhan, untuk itu saya mengajak kita semua
tidak banyak hal yang bisa kita lakukan. Untuk itu marilah kita berdoa bagi setiap korban atau setiap penderita, agar mereka diberikan anugerah dan mereka bisa sembuh. Juga bagi mereka yang sementara dalam proses karantina, agar mereka terus mendapat vitamin atau makanan-makanan yang sehat untuk proses kesembuhan dan kelancaran semuanya. Kita juga berdoa bagi pemerintah dan tenaga medis untuk diberikan kekuatan dari Tuhan untuk menjalankan ini semua. Nah, selain berdoa bagi mereka, kita juga dapat melakukan apa yang harus semestinya kita lakukan. Kita dapat mendengarkan anjuran pemerintah untuk tetap stay di rumah, dan tetap berdoa, meminta pertolongan kepada Tuhan. Nah, untuk itu teman-teman, sekali lagi saya ajak kita semua agar kita boleh cemas, tapi jangan terlalu dalam hal takut, karena menurut medis, ketakutan yang berlebihan itu juga tidak baik untuk kesehatan kita semua. Nah, demikianlah renungan saya di saat ini. Mari kita berdoa untuk menghadapi wabah penyakit COVID-19 atau Corona ini. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertakhta di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sapa Engkau melalui Putramu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami. Di saat ini Tuhan, kami mengucap syukur dan berterima kasih. Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang tak pernah meninggalkan kami. Kuasa Tuhan Engkau nyatakan di hidup kami Tuhan. Tuhan Yesus, Bapa yang bertakhta dalam kerajaan surga, kami berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia Tuhan, yang sementara ini sedang diperhadapkan dengan wabah virus Corona atau COVID-19 Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus, Engkau berkati bangsa dan negara kami, Engkau berkati pemerintah Tuhan, agar apapun yang mereka lakukan demi pencegahan atau apapun yang mereka lakukan dalam menghadapi wabah COVID-19 ini berbuahkan hasil yang baik, diberkati Tuhan. Bapa kami yang di surga, kami berdoa bagi setiap para korban atau penderita Corona atau COVID-19 ini Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau berikan anugerah bagi mereka, Engkau pulihkanlah mereka supaya mereka bisa sehat Tuhan, supaya mereka bisa melakukan aktivitas mereka, berkumpul dengan keluarga mereka. Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus bagi tenaga medis Tuhan, Engkau berkati mereka Tuhan, berikan hikmat-Mu bagi mereka supaya mereka tetap kuat, tetap sehat dalam menjalani tugas dan tanggung jawab pengabdian mereka untuk melihat setiap korban atau melayani setiap umat Tuhan yang ada di muka bumi ini Tuhan. Tuhan Yesus, Bapa yang baik, kami berdoa Tuhan bagi umat-Mu yang ada di muka bumi ini, terkhususnya ada di bangsa dan negara Indonesia ini Tuhan. Tuhan, Engkau berkati kami dalam masa karantina kami mandiri di rumah Tuhan. Engkau berkati kami, Engkau berikan Roh Kudus-Mu bagi kami Tuhan, agar kami tetap sehat, kami tetap ada dalam lindungan Tuhan. Engkau berkati kami Tuhan, sadarkanlah kami selalu supaya kami mau taruh rasa aman dan kepercayaan kami hanya untuk Tuhan Yesus saja. Tuhan, ini doa kami. Sekali lagi kami mohon Tuhan, Engkau musnahkanlah penyakit ini Tuhan, agar kami dapat melakukan aktivitas kami seperti biasa. Ini doa kami Tuhan, ini permohonan kami Tuhan. Ampuni kami punya salah dan dosa yang kami lakukan melawan kehendak-Mu. Suci dan baharuilah hidup kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya, amin. Demikianlah renungan singkat dan doa kita di saat ini. Semoga renungan, pembacaan Alkitab, serta doa yang kita laksanakan di saat ini membuat hidup kita diberkati. Sekian dan terima kasih. Shalom.